Terima kasih narasumber yang telah menyampaikan materinya begitu gamblang. Alhamdulillah. Dan kita masuk ke sesi kedua yaitu diskusi tanya jawab. Silakan tuan-tuan yang mau bertanya bisa lewat chat atau angkat tangan ya seputar materi pada malam hari ini. Ya, ada dari Pak Tatang. Angkat tangan, silakan dengan akun TB. Langsung aja, open Assalamualaikum, mic. Assalamualaikum Mr. John. Waalaikumsalam, Tadi Bang. tadi tuh ada yang diuraikan tentang tiga bedeng itu ya. Saya belum paham itu maksudnya tiga bedeng itu gimana itu maksudnya di posisinya di mana, apa itu bedeng yang dimaksud, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan narasumber tanyain mengenai tiga bedeng tadi mau dijelaskan kembali. Oh, mungkin moderator bisa lihatin foto kebun saya yang tadi. Baik, Ya, tunggu dulu. sebenarnya kan kita bisa lihat fotonya. Ini ya, udah John. Yang ini. Yang ada tanah-tanah, ya ada pertengahannya ada tanaman satu tadi. Yang ini. Yang ini. Ya, coba. Satu lagi, bukan satu lagi. Nah ini sebenarnya bedengan nih, bukan tiga bedeng ya. Saya cuma menunjukkan ini foto tanah yang bedengannya tidak saya bedengan tempat tanaman tumbuh itu tidak saya ganggu gitu kan. Jadi maksud tiga bedengan bukan maksud tiga bedengan ya. Dia antara celah bedengan itu kan punya kita akses jalan tuh, akses jalan. Nah itulah yang saya ya selalu saya kelola, saya bersihkan. Sementara bedengan tempat tanaman ini tumbuh tidak saya ganggu gitu, ya kan. Nah ini pola kita aja. Ketika bedengan yang tempat tumbuh tanaman apa namanya? Bedengan namanya. Sementara paritnya tempat kita jalan ya. Bedengannya itu kan dia akan tumbuh juga rumput nanti itu. Nah, itu biasanya saya akan mengontrol pertumbuhan rumputnya itu atau saya siangi itu per 20 hari. Untuk gulma-gulma yang tumbuh di bedengannya. Nah, sementara kan ada juga gulma yang tumbuh di parit atau antar bedengan itu tempat kita jalan, ya. Nah, gulma itu biasanya saya akan kontrol atau saya bersihkan, saya potong itu menggunakan mesin potong rumput sekali sebulan gitu. Jadi dia cukup tinggi atau udah mulai semak baru saya potong, ya kan. Nah, rumput-rumputnya itu saya biarkan dia jatuh di tempat itu, nggak saya kumpulkan, biarkan aja. Nanti kan seminggu dia kan menguning tuh, terus kita sering lewat terpijak kan. Nanti dia kan akan menjadi pupuk dia di parit itu. Nah, ketika masuk bulan kedua setelah kita potong, itu kebetulan saya punya alat kultivator, saya kultivator. Kan lunak lagi dia tuh paritnya. Nah, itu saya naikin lagi ke atas bedengan. Jadi gulma yang dipotong yang di parit itu yang tadinya udah menguning, udah terpijak, udah padat, dia kan menjadi kompos secara tidak langsung kan udah terkompos dia tuh, selama 2 bulan. Nah, itu kita naikin lagi. Nah, pola ini yang saya bilang uh, memperbaiki tanah secara pertanian gitu. Nah itu yang saya maksud tadi, kita punya pola dalam memanage gulma-gulma yang ada di lahan kita. Jadi saya tidak menggunakan mulsa. Kalau kita mulsa kan kita nggak bisa. Nah ini polanya tergantung. Kalau saya sendiri
eh, gulma itu saya kontrol setiap 20 hari. Yang di bedengan saya siang per 20 hari, yang di dalam bedengan, yang di antara parit biasanya 40 hari, sebulan atau 40 hari baru saya potong rumput. Nah, nanti kalau dia udah masuk bulan kedua, baru saya kultivator untuk saya ambil atau saya angkat lagi dia ke tengah bedengan. Biar menjadi pupuk bagi tanaman yang ada di atas bedengan. Sehingga memperbanyak bahan-bahan organik dari gulma yang kita ambil dari parit tadi. Nah itu maksud polanya yang saya sampaikan cara memanage tanah di tanah, memanage tanah di tanaman kita gitu. Mungkin itu penjelasannya dari saya dulu, Pak Moderator. Gimana Pak Tatang? Ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih. Nah, narasumber udah John. Bagaimana Pak Tatang? Cukup jelas atau ada tambahan pertanyaan? Cukup jelas. Cukup jelas. Makasih, Mr. John. Iya Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak Tatang. Alhamdulillah kalau udah jelas. Silakan tuan-puan yang mau bertanya. Waktu masih panjang, bisa mulai chat atau angkat tangan seperti yang barusan Pak Tatang lakukan ya. Silakan. Tadi narasumber sudah menjelaskan materi dan apa yang beliau lakukan karena beliau merupakan praktisi petani ya. Jadi sesuai yang beliau alami dan sedang dilakukan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Oh, ada dari Negeri, silakan. Langsung aja open mic. Negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dajon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di awal disebutkan bahwa tanah itu merupakan ekosistem ya. Ada disebut ada unsur-unsur hara, juga ada apa ya, makhluk hidup lainnya juga yang bagian dari ekosistem tanah itu. Bisa didengar nggak suara saya? Bisa, bisa, bisa. Ya. Nah, saya punya kasus di lahan saya di daerah Sentul itu. Kan tanahnya kan cukup keras gitu ya. Saya nggak begitu hafal juga jenis tanahnya gitu ya. Keras lah gitu. Kira-kira untuk melengkapi menjadi satu ekosistem yang bagus gitu, butuh apa ya? Saya pernah coba masukkan di sana, maksudnya digabungkan semacam cacing gitu. Apakah itu cukup efektif atau ada cara lain supaya lebih kaya lah unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu? Kira-kira tips atau sarannya seperti apa untuk jenis tanah seperti yang tadi saya sebutkan itu? Terima kasih, Dajon. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kasusnya tanahnya keras, bagaimana cara untuk mempercepat supaya tanah itu subur lah. Begitu kira-kira. Udah John, silakan ditanggapi. Baik Pak Yudi. Mungkin bisa ditampilkan foto yang M4 tadi ya, moderator. Kita coba lihat perbandingan ya. Atau ya M4 lah tadi. Pertanyaan Pak Yudi memang hal yang sering ditemukan. Nah ini kita coba melihat perbandingan tanah yang penuh dengan mikroba atau sehat dengan tanah tidak sehat. Nah, kasus tanah yang keras memang harus diidentifikasi secara detail dulu, ya kan? Apakah itu jenis tanahnya atau ada penyebabnya. Nah, itu harus kita identifikasi saja dahulu. Tapi kita asumsikan aja, problem tanah keras itu banyak faktor ya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang ada di dalamnya. Bisa jadi tanah itu tidak banyak lagi ekosistem yang
Nah, cacing memang salah satu indikasi atau makhluk ekosistem yang yang mengidentifikasikan bahwa tanah itu sehat. Tapi kemampuan cacing untuk menjadikan tanah sehat itu tidak tinggi. Jadi kehadiran cacing kalau bagi saya itu sebagai mengidentifikasi kalau tanahnya sehat. Bukan berarti cacingnya mampu menguasai tanah. Ini beda. Jadi bagaimana cara memperingat tanah yang keras itu? Nah, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, saya menggunakan dua pola, yaitu pola yang ada di Jadam dan ada pola di Al-Filaha. Nah, dua pola itu saya kombinasikan. Ya, kalau tanah keras, berarti kan banyaknya terjadi pemadatan tanah atau kurangnya unsur-unsur bukan unsur hara ya, karena tanah yang sehat itu kan dibentuk dari uh, siklus mikroorganisme yang terjadi. Contohnya, ketika mikroorganisme itu selesai siklus hidupnya, dia akan meninggalkan, akan menjadi makanan bagi tanaman gitu. Dan mikroorganisme yang ada di tanah itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, itu harus pakai mikroskop kan. Nah, bagaimana supaya kita tanah ini bisa subur? Tentu kita harus memperbanyak mikroorganismenya sehingga mereka hidup di dalamnya. Ya, atau terjadi agak siklus lah ya. Ketika nanti sudah mati, hidup lagi, ada lagi yang mati itu yang mikroorganisme yang mati itulah yang akan menyuburkan tanah. Karena dia sendiri akan menjadi tanaman. Ini satu. Jadi kita butuh mikroorganisme yang siklus hidup. Ya, nah itu kita bisa buat dengan pola menggunakan JMS tadi ya. Kalau nggak salah saya nanti saya coba jelaskan bagaimana pembuatan JMS ya. Satu itu. Kedua, kita harus menyediakan rongga-rongga ya. Nah, banyak sekarang cara-cara secara yang pernah dengar, kalau perempuan pernah dengar nama secara kimianya hidroperoksida atau H2O untuk menyuburkan tanah, dimasukkan ke tanah jadi tanahnya seperti meledak dan kemudian subur. Kalau saya sendiri malah itu tidak baik. Padahal ada hal yang paling mudah sebenarnya untuk memberi rongga ke tanah, yaitu menggunakan arang kayu gitu kan. Kan kita punya arang, biomasa itu semua biomasa bisa bikin arang. Nah, jadikanlah biomasa ini arang, kemudian baru kita masukkan. Nah, bagi tanah yang keras, bagi saya menggunakan perbandingan kalau semuanya. Ya, hidroperoksida ya H2O itu. Nah, saya nggak menggunakan itu. Jadi untuk tanah keras ini saya menggunakan arang dan mikroba. Arang sendiri saya buat sendiri, ya. Saya buat, saya simpan, saya masukin, saya buat. Jadi ketika saya buka lahan, kebetulan di sekitar kebun saya ada ranting-ranting, kayu-kayu yang saya kumpulin gitu kan, saya kumpulin, terus saya bakar, saya jadikan arang, saya buat. Nah itu nggak mengeluarkan biaya saya, karena saya harus mempunyai, ya kita harus mandiri gitu, tidak harus beli hidroperoksida atau hal-hal yang harus kita beli kan. Jadi cukup kumpulkan arang, lihat caranya di internet bagaimana membuat arang yang memang kalau dibakar kan, kalau kita bakar tunggu, kalau tidak pakai cara khusus itu akan jadi abu semua nanti. Ya, banyak cara-cara membuat arang di internet ya. Nah, ketika arang ini sudah dapat, ya kita haluskan. Nah, saya gunakan perbandingan tanah kompos yang saya pakai dari sekitarnya, misalnya satu bagian arang, saya masukkan dua atau tiga kompos, kemudian saya tambah tanah sekitar yang keras itu dua bagian juga. Nah itu saya sebarin di lahan saya itu rutin gitu kan. Biasanya saya bajak dulu kan, bajak pakai kultivator, baru saya masukin itu. Nah itu salah satu bahan yang saya gunakan untuk tanah saya supaya cepat sehat. Nah arang sendiri atau saya sebut juga biochar ini tidak serta merta arangnya sudah kita dihaluskan ya biar punya ukuran sama gitu. Jangan arang yang masih jadi itu langsung masukkan, dihaluskan dulu, misalnya daya atau apalah, katanya kalau saya bisa pakai mesin ya, potong masukin, sudah itu baru kita aktifkan biochar ini. Nah nanti setelah diaktifkan baru kita masukkan. Kalau arangnya sendiri nggak kita aktifkan, langsung kita masukkan, ini butuh proses lama lagi dia untuk bisa bagus gitu kan. Nah tapi kalau udah diaktifkan terlebih dahulu arang ini, maka dia bisa disebut jadi biochar.
Kalau nggak diaktifkan, tentu tidak jadi biochar. Biochar sendiri kan definisinya kan arang yang hidup, ya. Nah, nanti kita aktifkan, baru kita campur dengan JMS tadi, JMS yang kita buat dengan masukkan. Jadi arang ini nanti akan berfungsi sebagai rumah-rumahnya mikroba. Nah, kalau ini udah jadi, rutinlah kita masukin ke lahan. Jadi dengan menggunakan biochar dan JMS dan mikroba ini rutin dimasukkan arang. Nah, rasa-rasa problem tanah keras ini pelan-pelan akan teratasi dengan baik tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang berlebih, ya. Gunakan biochar, gunakan mikroba dari pola jadam. Nah, dua kombinasi ini cukup serasa ya, dari pengalaman saya lakukan tuh cukup efektif dan murah dan lebih cepat. Perkiraan saya pernah alami itu butuh waktu sekitar 8 bulan ya untuk mengembalikan tanah itu sehat dari kimia. Kan beberapa artikel itu kan ada yang mengatakan butuh 2 tahun, 3 tahun. Kalau kita rutin menggunakan biochar, arti rutin itu aktif ya, itu kita memang konsisten, itu 8 bulan rasa-rasa tanah kita udah kembali sehat. Nah, mungkin itu jawaban dari saya apa yang digunakan untuk perbaikan tanah yang keras tadi. Nah, ini ilustrasi gambar. Mungkin itu jawaban saya, moderator. Baik, udah John. Nah, itu jawaban dari narasumber untuk mengatasi tanah yang keras. Bagaimana ini Najiyudi? Apa sudah jelas? Apa ada tambahan lagi pertanyaannya? Ya, untuk perjelas saja. Kalau untuk arang itu ada substitusinya. Kalau sekam itu bisa digunakan juga nggak? Nggak. Ya. Nah, sekam itu gimana? Udah John? Ya, saya pada awalnya menggunakan sekam dengan asumsi dulu memikir sekam itu mudah didapat dan dia udah tidak perlu diayak ya. Tapi setelah saya amati, saya coba, ternyata punya kelemahan. Sekam itu dia tidak awet seawet arang kayu ya. Maka arang kayu itu disebut dengan pupuk abadi. Dia tidak larut, tidak luntur lah kalau di tanah. Kalau arang, sekam itu luntur, satu. Itu kelemahan. Kedua, saya tidak melihat tidak menemukan literasi atau jurnal tentang mengatakan arang sekam bisa menjadi rumah-rumah mikroba. Ya. Jadi dua hal ini yang tidak saya temukan di arang kayu. Kalau untuk rongga menahan kepadatan, arang sekam mungkin bisa. Tapi dua hal ini saya tidak menemukan jurnal sampai saat ini, dan saya praktekkan itu tadi tidak sebagus arang kayu. Arang ini dia akan hilang nanti. Saya pernah coba waktu saya berkebun stroberi, setelah 2 tahun tanah yang saya kasihin arang itu dengan perbandingan yang standar itu nggak ada lagi arangnya, arang sekamnya hancur dia. Tapi arang kayu masih ada gitu. Nah, ini bedanya. Berarti kalau kita menggunakan arang sekam bisa ya. Cuma fungsi yang utama yang saya bilang tadi untuk menjadi rumah-rumah mikroba, terus arang kayu itu juga dia kan punya pori-pori. Pori-porinya kan beda dengan pori-pori yang ada di arang sekam. Kalau di mikros dilihat ya dengan zoom beribu kali ya. Nah, pori-pori ini dia bisa menyerap unsur hara, menyimpan. Ketika kering dia bisa menjaga kelembapan. Kemudian dia bisa menjadi rumah-rumah mikroba. Banyak sekali manfaat arang kayu ya. Beda dengan arang sekam. Kalau saya tahu yang saya juga alami, arang sekam ini dia akan melebur dengan tanah nanti dia. Jadi harus kita isi lagi gitu kan. Kemudian ya dia nggak punya pori-pori sebaik pori-porinya kayu gitu. Nah itu. Jadi kalau sudah untuk menahan kepadatan saat hujan mungkin bisa ya arang sekam ya. Tapi kalau dibandingkan dengan arang kayu, saya rasa jauh lebih efektif kita menggunakan arang kayu. Memang masalahnya kan mendapatkan arang kayu ini tidak semudah kita mendapatkan arang sekam. Kenapa? Ya tadi, karena susahnya kita mendapatkan arang kayu karena manfaatnya banyak sekali. Itu kan. Nah, itu jawaban saya perbandingan antara arang kayu dan arang sekam ya. Ya, terima kasih. Satu lagi, kalau ukuran arang kayu idealnya berapa ya?
diameter atau supaya nggak larut juga tapi cukup umurnya tuh. Oke. Saya jawab ya. Ya silakan. Jadi saya ya benar, saya ada gunakan dua ukuran ya, saya lupa ya. Antara 0,5 mili ya, pokoknya di atas, tapi tidak sampai 1 mili diameternya ya. Berarti kalau kawat ayak semen itu kan di bawah 0,5 mili ya. Nah, kalau bisa di atas 0, tempat ayaknya ya. Ayak itu yang 0,5 mili sampai di bawah 1,1 mili ya. Jadi enggak saya ukuran segitulah. Kalau yang terlalu kecil, ya benar. Dia larut gitu. Saya pernah menggunakan pengayak yang agak halus, akhirnya jadi nggak bagus ya. Idealnya kalau menurut saya itu pengayak antara 0,5 sampai di bawah 1 mili ya. Ada juga saya menggunakan yang 2 mili, 2 mili ya. 1 inci ya. Ayak semen itu berapa mili? Lupa saya. Ayak semen 1. Terus kawat ini, kawat yang biasa orang bikin buat sarang nutup ayam itu yang kecil ya, warna biru tuh. Itu sekarang saya pakai itu. Jadi dua ayak itu. Kalau agak halus saya gunakan ayak semen, pasir. Ya, itu di atas itu sedikit. Saya rasa itu lebih ideal ya untuk kita gunakan di lahan pertanian ya. Karena banyak dapatnya dan bisa kita sebarkan merata gitu. Jadi ukurannya sekitar itulah ya, tidak sampai besar sekali lah gitu kan. Mungkin itu Baik. ukuran untuk biochar-nya yang idealnya menurut saya, tapi teman-teman mungkin ada yang lebih besar atau lebih kecil, saya belum mengalami gitu. Jadi 0,5 sampai 0,8 mili lah ukuran diameternya ya. Menurut ideal saya nih. Kalau kebesaran juga nggak bagus juga gitu kan. Oke. Ya, terima kasih, Da. Ya mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Onda John dan Najariudi atas pertanyaannya. Baik, silakan dari yang lain Tuan Puan yang mau bertanya. Oh, ini rupanya dari Sedia Langga bertanya dari di chat. Sebentar, saya bacakan. Assalamualaikum, Onda John. Izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki tanah yang lempung atau tanah yang lengket? Nah, silakan, Onda John. Ditanggapi. Tanah Bagaimana lempung ini sawah ya? Iya, tanah sawah, betul. Iya, tanah sawah ya. Nah, kalau tanah sawah ini kan idealnya untuk sawah ya, bertanaman ya. Memang saya juga tidak rekomendasikan tanah lempung ini, kalau saya sendiri ya, untuk pakai biochar ya, karena dia memang tanah lempung memang udah jenis tanahnya tanah lempung ya. Jadi kalau kita mau jadi kan untuk tanah pertanian horti kayaknya kurang bagus, tepat juga ya menurut saya. Tapi yang perlu memperbaikinya ya perbanyaklah mikroba yang berasal dari sekitar sawah itu. Saya lupa dulu ada sumber mikroba yang bagus itu di bawah atau di permukaan dekat rawa-rawa. Ya, jadi kita bisa bikin JMS tadi gunakan itu, tidak menggunakan biochar ya. Perbanyak mikroba, memasukkan mikroba di dalamnya. Kenapa? Ketika tanah lempung itu banyak mengandung mikroba, setiap mikroba yang sudah mati itu akan menjadi unsur hara yang nilainya tinggi atau yang dapat memperbaiki tanah lempung gitu. Jadi fungsi tanah lembek sawah itu memang dia udah jenisnya gitu. Jadi kalau kita jadikan juga tanah untuk horti yang di pergunungan juga kurang cocok juga ya. Jadi kalau suruh saran saya tanah itu memang lebih baik diperbanyak aja mikroba yang berasal dari sekitarnya. Saya belum pernah mendapatkan mikroba yang di rawa-rawa ya. Kalau berapa rekomendasi dari Jadang itu saya baca itu tanah-tanah yang dari sawah itu bisa didapatkan dari
mungkin di antara apa, di antara saluran air gitu kan, atau yang memang dia jarang disentuh, nah, itu banyak mengandung mikroba yang bagus untuk tanah lempung gitu. Mungkin itu sepengetahuan saya, Pak Moderator ya, atau siapa tadi yang bertanya gitu. Perbanyak aja mikrobanya gitu dengan pola jadam atau jam es gitu untuk memperbaiki tanahnya gitu. Baik, udah John, terima kasih. Begitu jawaban dari narasumber jadi Erlangga. Mungkin ada pertanyaan lain, nanti bisa menyusul di chat ya. Baik, ini ada dari akun Ayah Dezara. Nah, ini pertanyaannya, apa ada buku rekomendasi untuk pemula, Pak, yang belum berpengalaman? Nah, ini biasanya orang-orang yang biasa hidup di kota ingin belajar bertani. Oh, ya. Jadi dari nol banget gitu. Silakan. Udah John. Buku rekomendasi yang bisa dibeli. Kalau untuk bertani sebenarnya kan saya nggak tahu ya, semakin kesini bukunya semakin sulit saya baca ya karena semakin tinggi sekali bahasanya, semakin jauh sekali penalarannya gitu kan. Nah paling simpel menurut saya itu pertama perbanyak praktek satu, kedua perbanyak bertanya di forum-forum yang membahas pertanian yang sifatnya memang ya simpel-simpel. Kalau buku sendiri, kalau saya untuk satu rangkaian penuh atau pertanian yang cukup bagus ya dari ujung sampai hilir itu buku Jadam. Menurut saya sampai sekarang ya, dia cerita, dia bahas mulai dari awal seorang pemula atau seorang yang baru ingin belajar bertani secara serius gitu kan, sampai nanti diajarkan bagaimana kita memahami ilmu-ilmu pestisidanya gitu. Jadi menurut saya itu bukan bukan untuk pemula aja, semua kalangan buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca kalau kita mau menjadi petani mandiri ya. Nah, nanti karena kalau kita cari buku yang ada di pasaran, kadang-kadang mereka ceritanya pupuk aja. Jadi mindset kita ya pupuk lah yang bagus dipelajari dulu. Kemudian ada cerita pestisida aja gitu. Ada juga yang bercerita tanah aja gitu. Terus ada juga bercerita bibit aja. Nah, pertanian itu kan tidak bisa dibagi-bagi seperti itu. Harus dari tanahnya, dari pupuk dasarnya, pupuk tambahannya, pestisidanya sampai akhir panen. Nah, satu-satunya sampai saat ini saya dapat buku yang saya baca itu baru Jadam yang menguraikan secara komplit lah ya, komplek pertanian ini baik bagi pemula maupun bagi yang eh, sudah lama di pertanian. Jadi saran saya kalau mau baca bisa cari di internet, PDF-nya ada atau apa, nah, itu saya rekomendasikan lah untuk membaca buku Jadam. Nah kemudian barulah yang lain-lain yang sifatnya memang ingin naik lah. Karena Alfilaha ada satu kitab yang simpel sebenarnya, namanya Tajul Muluk. Itu yang memenuhi Aceh. Cuma di situ dia lebih konsen ke persawahan gitu. Jadi pola pertaniannya baik dari cara bertani, media yang digunakan, kapan harus ditanam, semua itu lebih fokusnya di sawah padi. Nah makanya jarang saya pakai secara apa? Jarang lah kebanyakan. Tapi yang Alpilah sama Jadam itu sering karena betul saya kan di Horti ya, Hortikultura, jadi lebih itu. Jadi begitu menurut saya, lebih rekomendasi lah baca-baca buku Jadam lah gitu kan. Baik, Mungkin terima itu kasih. Ya, begitu. Eh, jawabannya. Jadi belilah buku Jadam tentang Jadam ya. Nah, baik. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari akun Delzi Gwindra Adri. Untuk ranting-ranting jadi rumah mikroba. Untuk ranting-ranting jadi rumah mikroba juga, Pak John. Silakan langsung ditanggapi.
Ya pada prinsipnya ranting-ranting secara langsung tidak bisa. Tapi itu harus kita rubah dulu menjadi arang ya atau biochar. Tapi pada prinsipnya biochar itu bisa dibuat dari biomasa yang keras ya. Ranting mah termasuk biomasa yang keras. Kayu juga termasuk biomasa yang keras gitu kan. Semakin keras biomasanya semakin bagus arang yang dihasilkan dan semakin bagus kayunya biasanya pori-pori di arang yang terbentuk itu lebih banyak gitu dibandingkan kalau kita punya kayu batang utamanya kita jadikan arang, terus rantingnya kita jadikan arang, itu batang itu lebih padat pori-porinya ketika dijadikan arang dibandingkan ranting. Nah, ketika pori-porinya semakin banyak padat, tentu rumah mikrobanya semakin tinggi. Dan ranting semakin kurang pori-porinya, semakin sedikit mikroba yang dalamnya. Jadi ranting pun bisa jadi rumah-rumah mikroba asal telah menjadi arang dulu. Tapi kalau rantingnya sendiri itu juga nggak bisa. Mungkin itu. Jadi ranting pun asal biomasa keras bisa dijadikan arang dan itu bisa dijadikan biochar untuk rumah-rumah mikroba. Tapi ada syarat juga. Arang yang kita jadikan, yang sudah dibuat, itu belum tentu bisa langsung jadi rumah mikroba ketika dimasukkan ke tanah. Dia butuh proses juga pengaktifkan. Nah ini yang salah kaprah petani. Pemahaman tentang biochar. Jadi biochar itu bisa dikatakan biochar kalau dia telah aktif. Aktif tandanya apa? Pori-pori dalam arang itu telah mampu menyerap mikroba atau menyimpan unsur-unsur hara di dalamnya yang cair. Nah ini harus jadi catatan kalau kita mau membuat biochar. Bagaimana cara mengaktifkan biochar? Nah ini saya jelaskan sekalian. Biochar itu kan kita proses menjadi arang, kemudian kita haluskan. Nah, saya sendiri banyak metode yang bisa kita gunakan, secara alami bisa, secara zat kimia juga bisa. Nah, ada beberapa zat kimia yang bisa kita gunakan dan sifatnya instan, cuma ada dampaknya. Ya, itu satu. Kalau yang alami itu lebih aman, lebih safety, cuma butuh proses waktu. Contohnya, ketika arang ini setelah jadi, dia kan masih tertutup pori-pori arang itu sebenarnya ketika dia jadi arang. Belum bisa mikroba atau unsur hara masuk di dalamnya. Caranya bagaimana? Kalau kita mau mengaktifkan, biasanya kalau banyak terjadi itu direndam dulu menggunakan VOC atau JMS atau yang sifatnya M4 sehingga dia direndam. Nah butuh waktu berapa? Idealnya menurut saya itu 1 bulan paling cepat dan bukan besar. Jadi dia direndam, ditaruh di atas wadah, direndam itu bukan rendam basah ya, kita spray atau kita basahkan lah arang itu, nah kita aduk sehingga semua terkena oleh VOC atau setelah pakai wadahnya, nah itu biarkan dia tutup dan biarkan. Nah sekali kasih makanan mikrobanya ya bisa dari larutan kentang atau ada juga pakai molase ya, spray sekali supaya mikrobanya tetap hidup. Bagaimana cara? Itu salah satu yang alami untuk mengaktifkan biochar, arang menjadi biochar. Nanti itu setelah 6 bulan, setelah 1 bulan itu pori-pori arangnya baru berisi, udah didiamin oleh mikroba atau VOC ya. Kalau enggak, kalau arang aja kita langsung masukkan ke dalam tanah tanpa kita aktifkan dulu, nanti dia akan menyerap makanan unsur hara yang ada di tanah itu. Biasanya butuh waktu sampai 6 minggu itu atau 3 bulan. Nah, ini akan mempengaruhi dampak negatif bagi tanaman yang kita tanam saat itu juga. Jadinya arang menyedot unsur hara, tanaman nggak dapat unsur haranya. Kenapa? Setelah 3 bulan di dalam tanah, arang ini baru diaktif menjadi biochar. Ya kan? Nah ini dampaknya secara tidak langsung kalau kita langsung menggunakan arang. Nah itu secara alami. Ada juga menggunakan zat kimia bisa. Kita bisa menggunakan larutan asam sitrat dengan kadar 3%. Ya. Itu lebih cepat. 1 hari bisa siap. Tapi ada dampaknya. Asam itu kan pH-nya semua tinggi. Kalau kita langsung gunakan ini akan berdampak ke pH tanah. Nah makanya harus kita bilas. Jadi ketika arangnya udah jadi, udah halus, kita spray atau kita basahkan semua arang itu dengan larutan asam sitrat paling tinggi 5% lah ya. Lebih dari itu agak bersiko tanah kita jadi rusak nanti ke depannya. Nah sudah itu biarkan dia 24 jam atau paling cepat ya 8 jam lah ya. 8 jam atau 24 jam. Biarkan dia. Karena arang itu nanti basah, kelihatan basah itu.
sudah dijemur. Sorry, sudah di spray sampai 20 jam dibilas untuk menghilangkan keasamannya. Kan kita menggunakan asam sitrat kan. Nah, sudah ketika arang itu terkena asam sitrat atau terbasahi oleh asam sitrat, itu pori-porinya terbuka. Jadi dia udah siap untuk dimasuki untuk masuknya mikroba atau unsur-unsur lain dalamnya. Nah, ketika dia udah di 24 jam, kita bilas. Nah, ini kan butuh kerja lagi kita nih. Kalau cuma sekilo sih, ya. Tapi kalau kita lahan 1 hektar kan lumayan juga ngerjain biochar untuk kebutuhan 1 hektar kan. Nah, ini sudah kita bilas, kita jemur sampai benar-benar kering dia, ya. Nah, waktu kita memberi asam sitrat pun itu jangan terlalu basah gitu kan. Kita bisa indikasi ketika arang itu udah kita haluskan, kasih asam sitrat itu atau asam cuka lah ya. Nah, itu kita genggam, kalau genggamnya dia tidak terurai berarti udah cukup. Jangan tambah lagi, terlalu basah nanti. Nah, sudah itu kita bilas, kita jemur. Sampai benar-benar nanti arang itu ketika dijemur setelah kena asam dia beda, kelihatan warnanya gitu, lebih hitamnya hitam apa gitu, kilat gitu kan dibandingkan yang belum terbuka pori-porinya. Nah, kalau udah kering, udah benar kering ya, udah ada berderai dia. Nah, baru bisa kita masukkan mikroba dalamnya. Kita siram dengan POC, kita masukkan mikroba larutan M4 atau kita bisa masukkan JMS gitu. Nah, barulah kita bisa gunakan arang ini untuk menjadi media tanam, ya. Nah, itu salah satu cara secara kimia instan. Jadi tahapannya memang kita pastikan arang yang kita jadikan biochar ini tidak mengandung asam yang terlalu tinggi. Kalau secara alami, kalau saya sendiri malahan saya bilang 6 minggu, berarti kan 11,5 ya. Nah, 6 minggu direndam atau basah baru aman, itu secara alami. Kalau sampai instannya ya kimia tadi. Nah, tinggal kita pilih pilih yang mana gitu. Mungkin itu jawaban saya, tambahan ya agak panjang lebar ya tentang biochar ini gitu. Baik, udah John. Jadi mengaktifkan arangnya itu sudah dihaluskan gitu ya? Apa sebelum dihaluskan? Iya. Saya sih bagusnya dihaluskan ya biar gampang mespraynya gitu kan. Maksudnya biar gampang ngebasahin permukaannya. Kalau terlalu besar itu kan susah kan, dia bagian atas kena, bagian bawah nggak kena kan. Baik, baik, baik. Iya, ya. Baik, sekarang kita cek lagi. Sepertinya banyak dari chat ya. Ini dari Pak Yudi, ukuran ideal arang kayu lolos saringan nomor 16 1,1 mm dan tertahan saringan nomor 50 0,2 mm. Betul kan udah John? Seperti itu. Boleh ulangin, saya cek dulu ya, berapa tadi? Ukuran ideal arang kayu lolos saringan nomor 16 yaitu ukuran detilnya 1,1 mm dan tertahan saringan nomor 50. Ukurannya 0,2 mm. Betul kan udah John? Gitu. Ya, 0,2 terlalu halus menurut saya. Kalau di atas 1 terlalu kasar. Jadi maka saya ambil tadi 0,5 sampai 0,8 atau 1 ya. Kalau saya nih, kalau saya coba 0,2 itu terlalu halus hasilnya. Jadi bisa pakai itu saringan itu 0,5 atau 1,8 ya. 2,8 ya. Tapi kalau kita mau lahan agak apa dikit, ya bisa juga lebih dari 1, bukan jangan 1,5 juga ada sih. Nah, ideal sih, menurut saya benar itu idealnya gitu kan. Tinggal kita cari aja nanti saringannya 0 berapa, berapa. Benar-benar segitu, pikiran saya segitu juga itu yang sudah pakai. Saya pakai ayak pasir ya, pasir apa satu pasir untuk kita tukang bisa ngayak yang halus pasir sama ini apa untuk kawat kandang ayam yang kecil itu yang warnanya biru ya gulungan ya apa namanya itu. Ya, itu saya pakai dua biasanya tuh. Iya, baik, baik. Jadi untuk yang ayakan pasir, jadi kita lanjut dengan ayakan yang buat kandang ayam gitu.
Baik, Tuan Puan, waktu masih panjang. Waktu menunjukkan jam 9:35, masih ada waktu kurang lebih setengah jam kurang dikit. Silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah peserta pada malam hari ini cukup banyak. Nah, di mana fokus pada narasumber menggunakan metode jadam ya. Ini kalau saya simak sangat murah sekali gitu. Ada di lingkungan sekitar kita. Baik, ini ada dari Pak Tatang kembali mau bertanya. Silakan Pak Tatang. Mana ini? Ngomong mana? Mana belum kelihatan. Silakan Pak Tatang. Iya, iya. Assalamualaikum. Mau tanya tentang arang kayu. Arang itu untuk perbandingan arang dengan tanah di lokasi tanaman berapa banding berapa gitu dah. Terus naruhnya itu kalau dari pohon, contohnya pohon cabai gitu berapa senti dari batang pohon. Itu aja ada. Cukup ya. Assalamualaikum. Baik Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi, udah John. Ya, untuk penggunaan biochar ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya ya, atau cuma tinggal dari pengalaman aja. Dari pengalaman saya lakukan ya, ada dua. Ketika saya gunakan biochar untuk tanaman tua, seperti menanam duren, pokat, ya tanaman tua lah ya, jeruk dan lainnya itu, biasanya saya menaruh biochar ini di landasan bawah satu. Nah itu dengan komposisi tanpa saya campur. Kalau tanam tua biasanya saya. Jadi langsung saya alas dia sebagai alas bawah tanpa saya campuran media tanah atau kompos. Itu tanaman tua paling bawah. Nah untuk tanaman muda seperti cabai yang saya lakukan atau sayur mayur, tergantung kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama dia sebagai alas. Ketika tanah itu kita bersihkan kan rata tuh. Nah usahakan tanah itu saya nih sekitar 10 cm sebelum ditimbun itu udah kita sebar biochar. Itu kalau kita di atas bedengan rata. Atau bisa juga kita buat di tengahnya, ya. Dengan atau untuk tanam cabai biasanya saya naruhnya dua itu. Saya bikin lubang dulu cabainya, terus saya kasih biochar atau biochar yang udah dicampur dengan kompos, ya. Baru saya masukin lubang, masukin dia dulu, baru saya masukin tanaman cabai. Nah komposisinya berapa untuk cabai? Saya biasa makainya satu bagian dari biochar ditambah 3 kompos tambah 2 tanah. Ya, nah itu saya aduk, campur. Nah biasanya kalau udah saya aduk, saya selalu masukin ke dalam lubang dulu 2 kali. Jadi lubang saya lubangin dulu, lubang cabenya saya masukin dulu menjelang penuh dan nggak padat sekali. Sudah itu baru saya bikin lubang kecil untuk pakai tangan cukup masukin cabai, baru tepinya saya kasih lagi biochar. Tujuannya apa? Ketika akar-akar cabai itu dia mulai tumbuh di hari ke 10 hari ya atau 7 hari, dan akarnya mulai tumbuh itu udah mulai menyebar. Nah, dia langsung mendapat arang biochar yang punya nutrisi unsur haranya gitu. Kalau kita menaruh di sekitar akar tanaman itu. Jadi ketika akar barunya udah tumbuh, dia tidak sulit untuk membuka jalur dulu karena dia ada biochar yang memberi rongga dia bergerak. Jadi taruh di bawah, di lubang yang dikit lah. Kan lubang cabai itu paling dalam kan 10 cm ya. 10 cm atau 7 cm. Nah, itu baru kita sudah itu masukin cabainya, tepinya kasih. Jadi gunakan perbandingan 1 bagian dari arang, 3 kompos, 2 bagian tanah. Nah, itu. Kalau kita sebar juga bisa. Ya, kalau kita sebar, misalnya bedanya udah buka itu sebelum timbun tanah terakhir ya. Nah, sebar aja. Dulu saya pernah nyebar itu 1
bedengan 80 cm atau 1 meter dengan panjang 25 itu habis sekitar 20, dia nggak bisa sekitar ember cat yang 20 liter itulah habis. Ada kan cat katilak ya, itu penuh. Nah itu saya sebar rata tuh untuk satu bedengan yang panjang 25 meter. Rata itu habis itu. Jadi satu itu perbandingan saya pakai. Kalau kita mau buat di atasnya itu biasa tanam sayur tuh, kita menanam sayur, tanam apa yang tidak butuh akar mendalam ya. Kalau cabai kan butuh akar dalam, terong, apalagi itu ya akar dalam tuh. Nah itu. Nah seperti umbi-umbian lah, itu kan nggak perlu akar dalam tuh. Seperti ubi jalar, kentang, apalagi ya, yang akarnya mentimun gitu kan. Nah biasanya cukup di atasnya itu. Nah itu tuh ya yang pernah saya coba ya pengalaman. Nanti mungkin teman-teman ada yang cara lain. Mungkin itu Pak Tatang. Baik, makasih dah. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Tatang atas pertanyaannya. Silakan Tuan Puan, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan pengalamannya seputar pertanian, silakan. Kalau tidak ada, saya bertanya udah. Saya kan Ya, habis ngeruk kolam ini, ada tanah kolam. Nah itu baiknya untuk jadi media tanam dibiarkan dulu mumpung masih ada waktu sekitar 15 menit lagi seputar manajemen tanah temanya ya pada malam hari ini. Dimana kajian malam ini masuk ke 72 ya. Nah ini dari Surya Langga ada pertanyaan lagi. Sebentar saya cek dulu di chat. Ya ini ada keterangan dari akun Muhammad Fitra ya siklus organisme terus hidroperoksida yaitu H2O2 ya. Ini istilah-istilah kimia. Nah, ini pertanyaannya adalah satu, kalau membuat pupuk organik sendiri menggunakan campuran kohe, kotoran hewan, dengan serbuk kayu, apakah mumpuni untuk tanaman hortikultura? Dua, apakah pupuk kimia nitrogen oksida digantikan dengan biji kedelai? Karena yang saya ketahui biji kedelai mengandung 40% asam amino yang lebih baik dari nitrogen biasa. Itu pertanyaannya udah. Ada 2 poin. Silakan ditanggapi. ya. Masalah pupuk kohe ya dicampur dengan serbuk kayu ya masalah pertama ya. Ya, Nah, serbuk kayu. saya udah pernah coba. Serbuk kayu itu butuh waktu cukup lama proses dia menjadi pupuk ya kompos ya.
kecuali kita aduk ya. Dan kohe tertingginya itu kan rata-rata kan di nitrogen ya, kecuali kotoran ayam. Ayam kan lebih tinggi P-nya ya. Kalau yang lain kan rata-rata di N yang tinggi gitu kan. Nah, sementara di kayu itu termasuk tingginya di K ya, di kalium ya. Sebenarnya tidak jadi masalah dia dicampur dengan kohe. Cuma kan apakah dia seimbang terfermentasi atau enggak? Itu saya belum coba. Kalau sekarang yang saya coba itu kayu itu saya masukin tanah cukup lama dia eh, terkompos ya, terkompos menjadi tanah sekitar lebih dari 6 bulan kalau salah ya saya. Nah, kohe yang kalau kita tidak apa-apain ya, kasih taruh aja dengan ketinggian 20 cm itu butuh 4 bulan ya, tanpa dikasih yang 4 dan apa-apa ya. Berarti kan termasuk lama juga kayu ini dia terkompos kalau dibandingkan dengan kohe. Apakah itu bisa? Bisa aja gitu kan. Cuma maksimal nanti apakah kayu saat digunakan unsurnya udah terurai, lepas ya itu kita tidak tahu ya. Tapi kalau dilihat perbandingan lebih cepat unsur kohenya ter, terkompos ya. Mungkin kayunya agak lama, tapi saya sendiri sih belum pernah coba mencampur kohe dengan kayu gitu. Jadi kurang ini juga menurut saya tuh kurang dapat pengalamannya. Kompos kayak apa serbuk kayu sendiri pernah saya pakai itu cukup lama ter, ter apa terkompos. Nah itu jawaban pertama. Kedua masalah apa apakah bisa nitrogen diganti dengan apa kacang kedelai ya? Tentu sah-sah aja gitu kan. Nah kita tahu asam amino yang dihasilkan kacang kedelai itu merupakan unsur esensial yang langsung dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan nitrogen itu adalah eh, bahan dasar untuk terbentuknya terjadinya ke asam amino. Asam amino kan langsung dapat tuh bagi tanaman. Kalau nitrogen kan butuh proses dari unsur N dirubah menjadi NH3, NH4, NH2 atau NH4 baru nanti jadi asam amino. Itu butuh proses-proses namanya uh, oleh bakteri nitrobakter lah lupa saya itu. Dan tentu lebih cepat diserapnya uh, asam amino gitu kan. Yang jadi problemnya untuk mendapatkan asam amino dari kedelai ini kan lumayan mahal biayanya gitu kan dibandingkan kita mendapatkan unsur N dari gulma gitu. Jadi asam amino itu adalah unsur akhir yang langsung diserap oleh tanaman. Sementara unsur N, kalau ibarat gini, kita mau makan, ya, makan nasi, asam amino tuh udah jadi nasi. Sementara unsur N itu baru jadi padi. Jadi kita butuh padi ini kita proses lagi, kita jemur, kita tumbuk, kita masak, baru dia menjadi nasi. Sementara asam amino itu udah jadi nasi kita makan. Nah kira-kira kalau kita disajikan satu padi sama nasi, mana yang akan lebih cepat kita proses? Itu N itu adalah padi, sedangkan asam amino itu adalah nasi gitu. Nah, ini perbandingan ya. Berarti bisakah asam amino ini dijadikan nutrisi bagi tanah? Sangat bisa lah asam amino, karena itu esensialnya gitu kan. Malah petani sekarang saat pertama tanam dia tidak lupa memasukkan produk asam amino seperti produk pabrikan. Saya sendiri memakai asam amino untuk tahap pertumbuhan awal tanaman saya dan juga untuk recovery sakit gitu. Nah, cuma asam aminonya tentu yang tidak berbiaya mahal gitu kan. Saya menggunakan limbah ikan. Biasanya setiap minggu atau di pasar saya pergi ke tukang ikan, saya minta, Bu, kotoran ikannya isi perutnya atau ikan laut kepalanya yang dibuang sisa isangnya saya ambil kumpulin dapat seember udah saya simpen saya proses di kebun. Nah itu jadi unsur asam amino yang gratis gitu kan walaupun tidak apa tidak sebagus yang ada kandungannya di pabrikan ya mungkin pabrikan 1 liter dia 80% asam amino. Nah kalau kita yang dibuat yang dari limbahnya mungkin 40% gitu kan tapi fungsinya sama gitu sama juga dengan apa dengan limbah dari kaca kedelai gitu kan
Cuma presentasinya kalau berapa literasi yang saya dapat itu asam amino yang dibuat dari ikan adalah jauh lebih tinggi daripada asam amino yang dibuat dari nabati. Seperti kacang dele, apalagi kacang dele apa yang punya unsur asam amino itu. Nah, kalau dari ikan itu lebih jauh tinggi, ya. Jadi saya kalau asam amino saya sendiri ya dari ikan, cuma proses membuatnya itu butuh waktu dan butuh ketahan karena baunya menjelang 1 bulan 2 bulan tuh minta ampun, saya nggak buka sama sekali itu. Bulan ketiga baru saya buka. Nah, tapi kalau udah baru bulan keempat, bulan itu baunya udah jauh kurang gitu kan. Nah, jadi kalau dari limbah kedelai atau kedelai, ya pasti karena asam amino sendiri itu kan sumbernya adalah satu protein. Kacang kedelai kan protein tinggi gitu kan. Sama juga dengan ikan kan protein tinggi gitu kan. Nah, sementara unsur N kan tetap dia akan diserap dalam bentuk asam amino juga nanti. Cuma kan prosesnya panjang dia untuk menjadi asam aminonya hidrogen gitu kan. Nah, ini dua perbandingan yang bisa kita ambil perumpamaan kayak beras sama padi gitu. Kedua kan sama kita butuhkan. Kalau nggak ada antara nasi dan padi. Ya kalau kita ada nasi, tentu kita nasi dong yang kita pilih dulu gitu kan. Kalau nasi nggak ada padi, ya mau nggak mau kita harus kerjain padi ini dijemur dulu, ditumbuk dulu, dimasak dulu baru nasi kan. Itu perumpamaan atau logika ya, yang bisa saya sampaikan, Kang, untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi gitu. Baik, udah John. Jadi begitu jadi langkah penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya tadi itu Sri Langka. Baik tuan puan, kita berada di penghujung kajian pada malam hari ini. Waktu menunjukkan jam 9:52. Sepertinya untuk pertanyaan kita cukupkan ya, karena waktu sudah mepet. Baik, sebelum ditutup, sumber akan menyampaikan closing statement-nya tentang kajian pada malam hari ini. Silakan, udah John. Ya, mungkin dari diskusi kita malam ini bisa kita ambil sedikit kesimpulannya, sebenarnya simpel aja ya. Ya, mulailah kalau kita bertani, mulailah merawat tani itu dari pondasinya gitu. Artinya tanah gitu kan. Kita rawatlah tanah itu dulu sebelum kita melanjut ke langkah selanjutnya. Ya, satu. Rawat tanahnya sehingga menjadi pondasi untuk pertanian kita. Kedua, manajemen tanah itu tidak butuh biaya tinggi. Ya. Jadi kalau perempuan ketemu literasi atau jurnal yang dari akademisi atau dari pabrik atau dari itu sangat mahal ya. Tapi kalau kita memahami seperti tadi bagaimana kita mandiri, seperti membuat biochar, mikroba, mengolah tanah, itu tidak butuh biaya tinggi. Cuma butuh biaya investasi gitu. Ya, investasi awal gitu. Bukan yang berlebihan ya. Jadi ketika kita mengeluarkan biaya, energi, baik itu waktu kita ngerjakan ataupun biaya atau tenaga, itu butuh investasi kita untuk kebaikan tanah yang akan terjadi dalam pertanian. Dan yang terakhir, perempuan semuanya, ingatlah tanah yang ada kita olah sekarang petani itu bukan warisan untuk kita dari nenek moyang kita, tapi titipan dari anak-anak dan cucu kita ke nanti gitu. Jadi 3 closing statement saya ini mudah-mudahan perempuan semuanya bisalah merubah cara kita bertani dari ketergantungan menjadi petani yang mandiri. Mungkin itu aja closing statement saya dari di malam hari ini, Kang. Baik, alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan lancar dari narasumber kita. Ya, saya jadwalkan beliau rutin ya membagi ilmu peternakan pertanian seputar pertanian pada kita semua ya. Dan untuk rekaman nantikan di upload di channel Punjur Bumi ya, teman-teman. Bersabar, nanti
nanti di-upload hasil kajian satu persatu ya. Baik, Tuan Puan, terima kasih atas kehadirannya narasumber, begitupun para peserta yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa dipahami dan mulai berpraktek, dan pesan narasumber tadi, belilah buku yang tema Jadam ya, sebagai untuk lebih memantapkan lagi yang mau belajar bertani. Itu sangat murah, metode sangat murah, sudah dipraktikkan oleh narasumber. Demikian Tuan Puan kajian pada malam hari ini. Ya, gimana Haji Dedi? Cukup. Ya. Terima kasih. Cukup. Ya, baik. Baik, Tuan Puan semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.